kelas 9G. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Rawapening. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa yang letaknya berada di lereng Gunung Telomoyo dan lereng Gunung Merbabu. Di dalam desa tersebut terdapat sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyi Sekalanta. Tetapi mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Setelah itu, Nyi Sekalanta pun berdoa kepada dewa agar diberi keturunan. Ki Hajar yang mengetahui itu lantas berinisiatif untuk bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Setelah berbulan-bulan lamanya Ki Hajar bertapa, akhirnya Nyi Sekalanta pun mengandung seorang anak. Setelah 9 bulan mengandung, akhirnya Nyi Sekalanta pun melahirkan. Betapa terkejutnya Nyi Sekalanta ketika melihat seorang putranya itu berbentuk seekor naga. Karena merasa malu karena anaknya berbentuk seekor naga, akhirnya Nyi Sekalanta dan anaknya itu kabur ke Bukit Tugu. Di Bukit Tugu, ia menamai anaknya bernama Baru Klinting, yang berarti baru, yang artinya keturunan dari Brahmana, sedangkan Klinting yang artinya lonceng. Setelah beranjak dewasa di Bukit Tugu, Baru Klinting pun menanyakan keberadaan ayahnya. Nyi Sekalanta pun akhirnya memberitahu di mana keberadaan Ki Hajar. Setelah Baru Klinting mengetahui keberadaan ayahnya, ia pun menyusul ayahnya ke lereng Gunung Telomoyo. Tetapi sebelum menyusul ayahnya ke lereng Gunung Telomoyo, ibunya memberikan pusaka milik ayahnya agar ayahnya percaya bahwa dia adalah putranya. Sesampainya di Gunung Telomoyo, Baru Klinting pun bertemu dengan Ki Hajar yang sedang bertapa. Baru Klinting menunjukkan pusakanya kepada Ki Hajar supaya Ki Hajar percaya ini adalah anaknya. Tetapi Ki Hajar tidak mudah percaya. Ia memberikan satu syarat kepada Baru Klinting supaya dia percaya. Jika kamu memang benar-benar anakku, maka lingkarilah Gunung Telomoyo ini. Dengan kepercayaan diri Baru Klinting, ia pun melingkari Gunung Telomoyo itu dan berhasil. Ki Hajar pun percaya kepada Baru Klinting bahwa dia adalah anaknya. Ki Hajar berpesan, jika kamu ingin menjadi manusia, maka bertapalah di sekitar Bukit Tugu. Setelah itu, Baru Klinting mengiyakan perintah dari Ki Hajar. Setelah itu, Baru Klinting pun menuju ke Bukit Tugu. Di Bukit Tugu, Baru Klinting pun bertapa. Sementara itu, terdapat sebuah desa di sekitar Bukit Tugu yang sedang mengadakan pesta. Karena merasa tidak ada yang dihidangkan, warga-warga di sekitar desa itu pun mencari dan berburu hewan di sekitar Bukit Tugu. Warga-warga mendapati Baru Klinting yang sedang bertapa. Tak pikir lama, warga-warga pun langsung menangkap Baru Klinting, memotong-motong dan memasaknya sebagai hidangan pesta. Sedang asyik-asyiknya berpesta, warga mendapati seorang anak kecil yang dengan bau yang sangat amis dan luka yang sangat parah. Karena merasa anak kecil itu kotor, warga-warga di sekitar mengusir anak itu dan mencaci makinya. Setelah memutari beberapa desa dan rumah-rumah, akhirnya Baru Klinting pun menemukan rumah Nyi Latung. Nyi Latung yang terkenal sangat baik, ramah dan tidak sombong seperti warga-warga lainnya, memberikan tumpangan rumah dan makan kepada Baru Klinting. Setelah itu, Baru Klinting berpesan kepada Nyi Latung, jika kamu mendengar suara gemuruh dari luar, maka siapkanlah lesung dan segera pergi dari kampung ini. Baru Klinting datang ke lapangan desa tersebut untuk menancapkan lidi ke tanah dan membuat sayembara. Bagi siapapun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah, maka akan diberi imbalan yang sebesar-besarnya. Mendengar perkataan Baru Klinting, sifat warga yang sombong dan sangat angkuh pun meronta-ronta. Warga berbondong-bondong untuk mencabut lidi tersebut, tapi tidak seorang pun yang bisa mencabutnya. Lalu Baru Klinting pun mencoba mencabut. Warga dengan sifat sombongnya menertawakan Baru Klinting. Setelah itu, Baru Klinting pun bisa mencabut lidi tersebut. Muncullah genangan air dari titik lidi itu dan menyebabkan banjir bandang.
tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nyi Latung dan Bar Klinting. Nyi Latung yang sudah mendengar suara gemuruh bising dari luar, akhirnya segera menaiki lesung dan pergi dari kampung tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Nyi Latung bertemu dengan Bar Klinting. Bar Klinting pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi. Banjir bandang ini adalah peristiwa yang diakibatkannya. Lalu banjir yang melanda desa tersebut kini menjadi rawa penuh yang mencakup 4 daerah, Bawen, Tuntang, Ambarawa, dan Banyubi. Sekian yang bisa saya sampaikan atas asal usul cerita rawa penuh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi